Saudara-saudara, Catat ya. kesehatan nggak bayar. Catat. Siap Pak. Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siap Pak. Ini saya catat Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siap Pak. Ini saya catat Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam Pak. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Saudara-saudara, Catat ya. kesehatan nggak bayar. Catat. Siap Pak. Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siap Pak. Ini saya catat Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siap Pak. Ini saya catat Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam Pak. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Saudara-saudara, Catat ya. kesehatan nggak bayar. Catat. Siap Pak. Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siap Pak. Ini saya catat Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siap Pak. Ini saya catat Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam Pak. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Saudara-saudara, Catat ya. kesehatan nggak bayar. Catat. Siap Pak. Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siap Pak. Ini saya catat Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siap Pak. Ini saya catat Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam Pak. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya.
Prabowo Subianto mungkin saat ini adalah presiden yang paling dikritik ya, terutama ketika kritikannya itu diparodikan dengan lucu sekali oleh para netizen. Karena tentu saja seperti kita ketahui, rakyat sudah terlalu muak ya dengan apa yang dilakukan Prabowo Subianto. Sampai saat ini tidak ada perbaikan sama sekali, malah semakin karena semakin gak jelas. Dan dari pidatonya pun isinya kayak ngalur gitu, nggak jelas. Seperti kemarin ya, ketika Prabowo Subianto tidak secara sengaja ngelindur gitu ya, membahas tentang nuklir Iran. Ini langsung ditanggapi oleh negara Iran ini, karena sangat berbahaya sekali ya. Pantas kalau seorang Prabowo Subianto amat sangat berbahaya kalau dikasih mic. Dan dari kebijakan Prabowo Subianto yang sampai saat ini sangat membuat masyarakat itu semakin muak, otomatis ya mengkritiknya dengan parodi lucu. Dan seperti apa selengkapnya, yuk kita lanjut. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Kamu berbohong bahwa kami bahagia. Kamu validasi kami tak ingin kaya. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Kamu berbohong bahwa kami bahagia. Kamu validasi kami tak ingin kaya. Coba kau pikir di mana ada rakyat yang mau difitnah. Kau keluar negeri kami dilarang pergi. BBM-nya naik, dolarnya apalagi. Tak usah tanya kenapa, kami udah terlanjur geli. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Kamu berbohong bahwa kami bahagia. Kamu validasi kami tak ingin kaya. Coba kau pikir di mana ada rakyat yang mau difitnah. Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hidup Jokowi! Hidup Londa! Pak Prabowo singgung pemimpin kalah pilpres malah jadi provokator. Inilah Pak Prabowo ini yang buat saya itu kadang jengkel, kadang kesel gitu. Bisa nggak sih Pak disebut aja gitu nama orangnya siapa? Langsung aja namanya Anies. Kenapa? Karena kalau Bapak ngomong begitu doang, masyarakat jadi bertanya-tanya, bingung siapakah orangnya? Emangnya ada yang kalah pilpres tapi jadi provokator? Nah kalau Bapak udah ngasih tahu siapa orangnya, namanya siapa, kan jelas masyarakat jadi tahu. Oh itu. Oh kalau itu sih nggak kaget lagi sih, emang kelakuannya begitu. kan enak gitu, langsung paham mereka. Tapi saya yakin 1.000.000% orang yang waras pas baca ini pasti udah bisa nebak Pak Prabowo itu ngomongin siapa.
Ya logika aja, masa iya ngomongin Caimin, ngomongin Pak Mahfud, ngomongin Pak Ganjar? Ya enggak lah. Mereka mah udah move on semuanya, udah menjalani hidup mereka masing-masing. Life must go on. Gak ada tuh saya lihat beritanya atau videonya Pak Mahfud MD ke masjid pidato terus nyinyirin presiden. Gak ada. Atau Pak Ganjar misalnya diundang ke kampus menghadiri seminar sebagai pembicara, terus dia bilang gini, nyesel nggak dulu nggak pilih saya? Nggak ada. Makanya saya itu takut timbul pertanyaan dan bisa salah paham bagi orang-orang awam, apalagi orang-orang yang nggak ngikutin dunia politik. Pasti mereka bertanya, emang ada yang ke masjid jadi provokator? Emang ada yang ke kampus jadi provokator? Ada. Ada loh guys. Nah ini orangnya guys. Lagi makan gratis tuh sama warga. Ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja Prabowo Subianto digambarkan dengan suatu kritikan masyarakat ya semakin santer dan kemudian semakin boleh dibilang ya meniru gaya seorang Prabowo Subianto, baik itu suaranya atau mungkin gayanya. Diparodikan dengan lucu ya, dengan pakaian lusuh dan sebagainya, atau mungkin dengan cara yang cukup gokil ya dari para netizen. Karena dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto memang sampai saat ini sangat membuat masyarakat kecewa ya, dengan apa yang dikatakannya itu kayak seolah-olah kayak nggak pernah mikir ya, kayak seperti dia bilang masyarakat Indonesia adalah yang paling bahagia di dunia. Dunia dari mananya Pak gitu ya, beras saja mahal banget dan kemudian banyak dari kebutuhan yang sangat minim sekali ya akhirnya. Karena apa? Pajaknya juga naik ya, pajak kendaraan yang memiliki dari kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian dari pajak-pajak bangunan ini juga naik sampai 300%. Apakah ini suatu dari kesejahteraan? Dan dari pernyataannya yang kemarin sempat viral ya, bahwa petani-petani Indonesia itu sekarang bisa keluar negeri. Keluar negeri gimana ya? Kira-kira sangat membuat masyarakat lucu nggak guys ya? Apa geram nggak? Karena di pernyataan itu sangat gokil banget. Kalau keluar negeri memang Indomaret iya Pak ya, Indonesia ke Indomaret. Paling itu aja cuman beli aqua guys ya. Apa sangat lucu sekali ya apa ini kan seorang Prabowo Subianto ketika dari pernyataannya sangat ultimate absurd ya. Ini sangat gokil banget ya dari seorang presiden, seolah-olah kalau ngomong itu asal bunyi ya. Dan itu melihat survei tapi dia tidak menganggap survei itu benar apa adanya. Bahkan ketika mengomongi suatu ya itu tidak sesuai data ya. Dia seolah-olah nggak punya TV, nggak punya HP, nggak punya media sosial ya. Kemudian ketika dia menerima laporan dari menteri-menterinya, percaya aja guys ya, penggilingan padi bisa untung 1 bulan 2 triliun. Dari 2 triliun dari mana guys ya? Kalau 2 triliun per bulan udah IPO itu, IPO ya. Kan ini sangat mind-blowing banget ya. Otomatis petani pun ketawa gitu guys ya. Kayak seolah-olah nggak mikir banget. 2 triliun guys. Kalau tambang iya ya bisa jadi. Tambang batu bara, tambang emas gitu guys ya. Mungkin bisa 2 triliun per bulan. Dan parahnya lagi kalau memang seandainya itu memang sampai 2 triliun akan dikelola oleh negara. Dan inilah yang membuat dari netizen itu semakin kerja banget ya untuk membuat parodi-parodi lucu, seolah-olah kayak mereka itu kalau pidato Prabowo Subianto itu kiamat maju sehari, atau mungkin awas Prabowo Subianto mau pidato gitu. Sebenarnya kritikan dari masyarakat seperti kita ya, yang nggak makan bangku sekolah, kemudian berasa susah gitu ya, sampai pemerintah ya. Dan kalau marah amat sangat lucu sekali guys ya. Subsian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.